di momen terakhir ini. Aku mau kita jadi keluarga yang utuh. Tunggu aja. Dokter, bagaimana hasilnya? Kami sudah mendapatkan hasil otopsi dari jenazah Pak Baskara, Bu. Aku akan bikin suasana duka ini jadi kacau. Aku mau Rangga sama Bu Ajeng itu jadi kesulitan. Kita lihat aja. Berhenti, Mbak. Mbak. Apaan sih? Mau ngapain, Mbak? Mau lewat, minggir, kenapa sih? Nggak bisa. Apa nggak bisa? Mbak Nina, Mbak lebih baik pergi dari sini. Siapa kalian ngelarang-larang saya? Saya mau masuk, minggir. Bisa, Mbak. Mbak, tolong pergi dari sini. Jangan buat kekacauan di sini. Bikin kekacauan? Niat saya baik ya kesini. Mau kasih bela sungkawa saya buat Bu Ajeng sama Rangga. Jadi misi. Mbak. Mbak Nina itu udah nggak terima di sini lagi ya, Mbak. Sebaiknya Mbak Nina pergi sekarang. Gak usah rajin-rajin kerjanya. Bos kalian kan udah mati. Iya. Kami tahu Pak Baskara udah meninggal. Tapi kami sangat menghormati Pak Baskara. Dan Pak Baskara pernah memerintahkan kepada kami, kalau Mbak Nina, jangan deket-deket lagi sama keluarga Cakradinata. Perintah adalah perintah. Cepat Mbak pergi dari sini. Daripada nanti ada keributan sama keluarga Cakradinata. Silakan pergi. Atau Mbak mau kita berbuat kasar sama Mbak? Terserah Mbak, pilihan Mbak. Rese banget sih nih orang-orang. Nyebelin banget. Aku kan jadi nggak bisa ngejalanin rencana aku. Ya oke, saya pergi. Puas kan? Orangnya udah nggak ada aja, masih semangat kerjanya. Sekalian nyusul ke alamnya. Kalau saja mereka tahu Papa itu jatuh karena aku, bahaya, aku nggak bisa berkelit lagi. Bagaimana kalau sampai mereka tahu Papa itu tewas karena dibunuh? Terus aku harus bagaimana? Apa aku harus melarikan diri? Sebenarnya apa yang terjadi sama Papa? Siapa yang udah celakain Papa? Jadi suami saya itu meninggal karena apa, dokter? Baik Bu Ajeng, Pak Rangga, dan Dr. Romeo. Dari hasil otopsi di sini ditemukan adanya luka yang paling serius, itu luka di bagian kepala, Bu. Dan di sini diakibatkan karena jatuh dari ketinggian. Dari hasil pemeriksaan menunjukkan adanya retak di bagian tengkorak dan adanya pendarahan di bagian internal otak. Pak, apa tidak ada tanda-tanda kekerasan? Alicia ini kenapa sih? Kok dia berharap banget ya kalau Papa itu meninggal tidak wajar. Semoga saja nggak ditemukan tanda-tanda kekerasan yang mencurigakan pada jenazah Papa. Ada patah tulang di bagian beberapa tubuhnya, terutama di tengkorak, dada, dan anggota tubuh bawah. Cedera pada kepala, khususnya, menunjukkan adanya trauma yang cukup parah, yang memungkinkan besar menyebabkan cedera otak dan pendarahan dan juga kematian. Tapi itu semua disebabkan karena Pak Baskara jatuh dari ketinggian. Dengan kata lain, tidak ada tanda kekerasan yang ada di tubuhnya. Dok,
Apa ada kemungkinan lain yang berkontribusi sama kematian ayah saya, misalnya kondisi medis? Setelah melakukan pemeriksaan toksikologi pada jenazah, kami menemukan kadar obat antidepresan yang sangat tinggi dalam tubuh pasien. Obat tersebut bisa jadi faktor yang memperburuk situasi, tetapi tidak menjadi penyebab utamanya. Jadi bisa disimpulkan kalau suami saya itu meninggal karena jatuh dari ketinggian, bukan karena ada faktor lain. Betul, Bu. Kalau dilihat dari posisi Pak Baskara, kami menduga Pak Baskara memang melompat dari atas, Bu. Papa. Mama. Udah. Kok sepi ya? Sayang, kok keluar kamar katanya mau tidur? Benar sih, Kayla nggak bisa tidur. Kayla lagi nungguin Opa, Oma, sama Papa. Tapi jam segini belum pada pulang. Iya, mungkin mereka masih sibuk sama pekerjaannya. Makanya mereka belum bisa pulang. Bentar lagi juga pulang, Kayla sabar ya. Tapi nggak biasanya kayak gini, Bi. Iya sih, cuma pasti bentar lagi mereka pulang. Oma, Opa, terus tantenya Kayla. Sekarang masuk kamar dulu yuk. Duduk aja. Iya, Kuat. Bisa ya, Mama. Syukurlah kalau Papa dinyatakan bunuh diri. Ini benar-benar melegakan. Ternyata Papa meninggal bukan karena dibunuh. Ini nggak mungkin. Papa saya nggak mungkin bunuh diri, Dok. Papa kenapa ninggalin Alisa, Pak? Apalagi yang ditemukan dari kematian ayah saya? Di jari tangan Pak Baskara terdapat bekas tinta stempel untuk cap jari. Sepertinya Pak Baskara melakukan hal ini sebelum mengakhiri hidupnya. Dan kami akan melakukan penyelidikan lebih jauh soal ini. Aku benar-benar lupa. Surat yang aku bakar itu sudah dicap jari oleh Papa atau belum ya? Baik, kalau begitu saya pamit. Permisi. Mari, Dok. Ya. Bu. Baik, Bu Ajeng dan keluarga, bisa silakan masuk. Mari. Iya, Dokter. Mama minta Romeo, Rangga, Alicia untuk merahasiakan kematian Papa. Ini juga berlaku buat Yasmin dan Dania. Jangan sampai media tuh pada tahu kalau Papa matinya karena bunuh diri. Ini semua akan menjelekkan nama keluarga Cakradinata. Biar aja orang tahu bahwa Papa meninggal karena sakit jantung. Mama yakin Papa juga setuju. Mama mau ketemu Papa dulu. Papa.
Bapak kenapa ninggalin aku dengan cara seperti ini, Pak? Rangga. Romeo. Di momen terakhir ini, aku mau kita jadi keluarga yang utuh. Aku kangen dengan kebersamaan kita. Aku kangen kalau kita bisa sama-sama. Pak. Kenapa Papa pergi, Pak? Kenapa Papa harus pergi ninggalin Mama? Ninggalin anak-anak? Memang kita dari dulu memang gak pernah akur dan gak pernah sejalan. Tapi kita selalu memutuskan untuk selalu bersama, Pak. Kenapa sekarang Bapak meninggalkan Mama? Gak mungkin Mama bisa hidup tanpa Papa. Pak, maafkan Rangga, Pak. Maafkan Rangga. Bahkan di saat-saat terakhir Papa, Rangga masih belum bisa membuat Papa bangga. Rangga hanya bisa membuat Papa malu. Hanya bisa membuat Papa marah sama Rangga. Rangga benar-benar menyesal, Pak. Maafkan Rangga, Pak. Saya turut berduka cita sedalam-dalamnya atas meninggal Papa sekarang. Gue tahu ini berat buat kita, Mas. Udah banyak kebaikan yang Papa berikan ke kita. Gue yakin, Mas. Papa pasti bangga sama kita. Sekarang kita cuma perlu ikhlas dengan kepergian Papa. Saya juga yakin Papa sekarang pasti bangga punya anak hebat seperti kalian. Kasih Yasmin. Oke Dani, makasih ya laporannya. Baik Pak, ada yang perlu saya kerjakan lagi?
Enggak sih. Kamu udah makan siang? Ini saya baru mau makan siang, Pak. Ya udah, bareng saya aja makan siang. Nggak apa-apa, Pak. Ya nggak apa-apa. Kebetulan saya lagi mau makan siang juga. Dania, saya mau nanya sama kamu. Kamu ini kan selama ini profesinya kan jadi detektif tuh. Saya suka bayangin, pasti kan kamu ngadepin banyak hal-hal atau situasi yang bahaya ya. Apa orang tua kamu nggak khawatir sama pekerjaan kamu? Enggak. Terus kamu tinggal masih sama orang tua kamu? Enggak juga, Pak. Oh, maksudnya kamu tinggal terpisah sama orang tua gitu? Oh, bukan. Memang dari saya kecil, saya ditaruh sama ibu saya di panti asuhan. Dan sampai sekarang juga saya nggak tahu ayah saya siapa. Maaf Dania, pertanyaan saya kok jadi sensitif ya buat kamu. Oh, nggak apa-apa, Pak. Saya hargai rasa penasaran Bapak. Saya juga di sini hanya menjawab dengan jujur kok. Oke, tapi apa kamu udah pernah ketemu perempuan yang udah ngelahirin kamu? Belum, Pak. Sampai detik ini pun saya masih ikhtiar supaya saya bisa tahu keberadaan ibu kandung saya. Ya, saya prihatin dengan keadaan kamu. Nggak apa-apa, Pak. Ini udah jadi hal yang biasa kok buat saya. Saya sudah bisa melewati semua fase itu juga. Saya nggak pengen hidup dengan meratapi nasib. Lagian, Pak, kalau dipikir-pikir, di luar sana juga banyak banget anak yang nasibnya sama seperti saya. Bahkan, mungkin banyak yang lebih parah dari saya. Luar biasa, Dania. Saya salut sih ngelihat kedewasaan dan kemandirian kamu. Saya jadi kebayang kalau misalnya Alisa bisa kayak kamu. Ya, andai aja kalau kamu yang jadi anak perempuan saya, pasti saya akan, ya, saya bangga banget sih. Gimana kalau misalnya benar Pak Baskara adalah ayahku? Aku janji bakal menyelidiki lebih dalam soal kematian Pak Baskara, karena aku masih merasa janggal dengan kematian Pak Bas. Nia, kamu kenapa? Aku cuma ikut ngerasain kesedihan keluarga Cak Karinata aja sih, Yas. Walaupun aku baru kerja sama Pak Baskara, tapi aku yakin dia orang yang sangat baik. Bahkan dia udah kayak ayah buat aku. Dan dia bilang Pak Baskara orang yang sangat baik. Permisi Bu Ajeng, maaf mengganggu Bu. Iya. Saya cuma mau menanyakan bagaimana dengan kepulangan jenazah Pak Baskara. Ya, kamu atur aja. Baik Bu, permisi Bu. Permisi. Mas. Oh iya Mbak. Saya ikut ngurus juga ya. Saya juga ikut. Baik Mbak, mari Mbak.
Oma, ini ada apa sih? Kok ramai banget? Kayla, di rumah ini sekarang ada yang lagi pergi ke surga. Terus itu siapa? Itu... Oh iya, Oma. Kenapa semua pada di sini nangis? Tadi Kayla cariin Opa, gak ada. Itu Opa ya, Oma? Oma, Opa kenapa? Kenapa Opa ditaruh di sana? Ya, Kayla. Opa sekarang sudah pergi ke surga. Opa! Kayla. Opa kenapa ninggalin Kayla? Kenapa mau ditinggalin sama Opa? Kenapa masih mau main sama Opa? Mau digendong sama Opa? Opa! Kayla, udah ya, jangan nangis ya. Opa udah seneng, udah pergi ke surga. Kayla udah jangan sedih lagi ya. Opa udah tenang di atas sana. Opa udah gak sakit lagi. Kayla harus sabar ya. Tante Mari, Kayla pasti kangen sama Opa. Kayla sayang Opa, Tante Mari. Kayla